Padok MotoGP bukan lagi tempat yang aman bagi supremasi Eropa. Saat ini, radar intelijen tim-tim besar seperti KTM Ajo, Leopard Racing, hingga skuad utama HRC sedang menangkap sinyal frekuensi tinggi yang berasal dari satu nama, Veda Ega Pratama. Ini bukan sekedar sensasi musiman atau keberuntungan pemula. Apa yang kita lihat adalah anomali statistik. Bayangkan seorang remaja yang datang dari kompetisi Asia langsung dilempar ke sirkuit teknis Eropa yang kejam, dan tanpa basa-basi langsung menghancurkan catatan waktu para pembalap lokal yang sudah berlatih di sana sejak balita. Ini adalah cold shock yang sebenarnya. Para petinggi tim di kelas Moto3 mulai menyadari bahwa peta kekuatan dunia sedang bergeser secara radikal ke arah timur. Veda bukan datang untuk mengetuk pintu, dia datang untuk mendobraknya. Ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan di wajah para manajer tim rival saat melihat bocah asal Gunung Kidul ini melakukan late braking ekstrim yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari ban belakang pembalap unggulan mereka. Dunia balap gempar karena mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi secepat ini. Veda bukan hanya ancaman di lintasan, dia adalah ancaman bagi ekosistem industri yang mengubah wajah Grand Prix selamanya. Dan pertanyaan besarnya bukan lagi siapa dia, tapi bagaimana cara menghentikannya sebelum dia menjadi tak terkalahkan. Mari kita bicara fakta dan data, bukan sekedar opini. Jika Anda membedah gaya balap Veda Ega melalui telemetri, Anda akan menemukan pola yang sangat mirip dengan gaya point and shoot yang dipopulerkan oleh Casey Stoner. Veda memiliki kemampuan unik untuk menegakkan motor lebih cepat saat keluar tikungan, yang memungkinkannya mendapatkan traksi maksimal lebih awal dibandingkan rival-rivalnya di Red Bull Rookies Cup. Ini adalah teknik tingkat tinggi yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai. Namun Veda melakukannya seolah itu adalah insting alaminya. Para mekanik di padok mulai berbisik tentang bagaimana Veda bisa menjaga temperatur ban tetap optimal meskipun ia melakukan manuver agresif di setiap lap. Kecepatan sudutnya atau corner speednya berada di level yang membuat para pembalap didikan Akademi Eropa terlihat lamban. Inilah yang membuat tim-tim besar merinding. Mereka melihat seorang pembalap yang tidak memiliki rasa takut, namun punya presisi bedah saraf. Dia tidak hanya mengandalkan keberanian, tapi juga kecerdasan dalam membaca grip aspal. Analisis teknis menunjukkan bahwa Veda mampu melakukan koreksi pada kemudi motor di tengah tikungan tanpa kehilangan momentum, sebuah skill yang hanya dimiliki oleh sedikit pembalap di kelas utama MotoGP. Inilah alasan mengapa data telemetrinya kini menjadi dokumen paling dicari di pedek, karena semua orang ingin tahu bagaimana mungkin seorang pendatang baru bisa seakurat itu. Di balik senyum ramah di depan kamera, atmosfer di dalam pedek berubah menjadi dingin saat Veda melintas. Ada politik identitas yang sangat kuat di MotoGP. Selama ini, talenta Spanyol dan Italia dianggap sebagai darah biru balap motor. Kehadiran Veda yang mendominasi dianggap sebagai gangguan bagi skema investasi besar yang sudah ditanamkan pada pembalap-pembalap muda Eropa. Ada laporan bahwa beberapa manajer tim mulai merasa terancam karena sponsor mereka mulai melirik potensi pasar Asia yang masif yang dibawa oleh Veda. Ini menciptakan situasi yang sangat kompetitif dan terkadang tidak sehat. Ada desas-desus tentang bagaimana Veda seringkali mendapatkan pengawalan atau pengawasan ketat dari pencari bakat Red Bull agar tidak dicuri oleh pabrikan lain seperti Honda atau bahkan Ducati yang mulai membangun proyek motor kecil mereka. Ketakutan para elit ini bukan tanpa alasan. Jika Veda terus menang, maka nilai tawar pembalap Eropa akan turun dan pusat gravitasi ekonomi MotoGP akan berpindah ke Jakarta. Ini adalah perang urat syaraf. Setiap kali Veda naik podium, itu adalah pukulan telak bagi sistem pendidikan balap Eropa yang merasa paling superior. Pedek sekarang terbagi dua, mereka yang ingin merekrutnya dengan harga berapapun, dan mereka yang ingin melihatnya gagal agar status quo tetap terjaga. Veda Ega Pratama bukan sekadar individu. Dia adalah ujung tombak dari sebuah proyek besar yang disebut-sebut sebagai Stellar Asia. Pabrikan besar seperti Honda dan KTM sadar bahwa Indonesia adalah pasar sepeda motor terbesar di dunia. Namun, selama ini mereka kesulitan menemukan ikon yang benar-benar bisa bersaing di level tertinggi. Sekarang, saat ikon itu muncul pula konspirasi tentang bagaimana jalan Veda akan diatur. Apakah dia akan diberi motor terbaik atau justru akan ditahan di kelas junior lebih lama untuk memastikan dia tidak menghancurkan karir pembalap emas Eropa milik tim pabrikan. Ada pembicaraan rahasia mengenai kontrak jangka panjang yang kabarnya bernilai jutaan euro, sebuah angka yang fantastis untuk pembalap seumurannya. Tapi disinilah letak bahayanya.
Saat seorang pembalap menjadi terlalu bernilai bagi industri, dia seringkali menjadi bidak dalam permainan catur politik sponsor besar. VEDA sekarang berada di tengah pusaran arus kepentingan global. Di satu sisi, dia adalah pahlawan bagi Asia. Namun, di sisi lain, dia adalah ancaman eksistensial bagi dominasi Barat yang sudah berakar kuat. Pertanyaannya, apakah VEDA akan tetap dibiarkan balapan dengan murni, atau akankah ada intervensi teknis yang mulai membatasi ruang geraknya demi menjaga keseimbangan politik di MotoGP? Dunia internasional sedang berusaha memecahkan kode. Bagaimana bisa seseorang yang berlatih di sirkuit lokal Indonesia mampu mengalahkan lulusan akademi balap terbaik di dunia seperti VR46 Academy atau program junior Marc Marquez? Jawabannya terletak pada ketahanan mental dan adaptasi terhadap kondisi ekstrim. VEDA tumbuh besar dengan balapan di sirkuit yang mungkin tidak seperfect sirkuit di Spanyol, dan itulah yang membentuk feeling motor yang luar biasa. Dia terbiasa menangani motor yang sedikit tidak stabil di atas aspal yang kurang sempurna. Saat dia diberikan motor kelas dunia dan aspal berkualitas Grand Prix, kemampuannya meledak. Para ahli di Eropa mulai melakukan riset mendalam tentang metode latihan yang dijalani VEDA bersama ayahnya, Sudarmono. Mereka menemukan bahwa disiplin dan repetisi yang dilakukan VEDA di Indonesia memiliki intensitas yang bahkan melampaui standar Eropa. Ini adalah bukti bahwa talenta mentah yang dipadukan dengan kerja keras tanpa fasilitas mewah bisa menghasilkan predator lintasan yang jauh lebih berbahaya. Kesuksesan VEDA adalah tamparan bagi mereka yang percaya bahwa hanya uang dan fasilitas mewah yang bisa menciptakan juara dunia. Rahasia VEDA adalah kesederhanaan yang berubah menjadi presisi mematikan di lintasan balap. Di dalam kompetisi Red Bull Rookies Cup, semua motor secara teori adalah sama. Namun, di balap motor, sama adalah kata yang relatif. Ada drama yang mulai terendus mengenai bagaimana rekan setim VEDA mulai merasa dianaktirikan karena sorotan kamera selalu tertuju pada pembalap nomor 54 ini. Rivalitas di dalam pedok Red Bull mencapai titik didih saat VEDA mulai mengasapi pembalap-pembalap yang sudah lebih lama di program tersebut. Ada ketegangan saat briefing teknis, di mana data VEDA menjadi referensi bagi semua orang, namun tidak ada yang bisa meniru bagaimana cara dia mengoperasikan tuas remnya. Beberapa pembalap mulai secara vokal mengeluhkan gaya balap VEDA yang dianggap terlalu agresif atau berisiko tinggi. Namun bagi para steward, itu hanyalah balapan tingkat tinggi. Rivalitas ini bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang akan dipromosikan ke Moto3 World Championship tahun depan. Dengan performa VEDA yang konsisten, satu kursi emas sudah hampir pasti miliknya. Dan itu berarti ada satu mimpi pembalap Eropa yang harus dikubur dalam-dalam. Inilah alasan mengapa VEDA sering terlihat sendirian di garasi. Dia bukan di sana untuk berteman, dia di sana untuk mendominasi setiap jengkal aspal. Mari kita bicara jujur. MotoGP adalah bisnis, dan VEDA Ega Pratama adalah komoditas paling panas saat ini. Mengapa tim-tim besar takut? Karena jika mereka kehilangan VEDA, mereka kehilangan akses ke pasar Indonesia yang sangat masif. Sponsor-sponsor besar dari sektor otomotif hingga konsumsi di Indonesia sudah siap mengantre di depan pintu kantor Dorna. Ini memberikan VEDA kekuatan tawar yang tidak dimiliki pembalap lain. Bayangkan seorang manajer tim yang harus memilih antara pembalap Spanyol yang berbakat namun tidak membawa sponsor, atau VEDA yang sangat berbakat dan didukung oleh satu negara. Pilihan itu menjadi sangat mudah sekaligus menakutkan bagi stabilitas tim. Beberapa pengamat menyebut bahwa VEDA bisa menjadi the next Valentino Rossi dalam hal daya tarik komersial. Namun kekuatan ini juga menjadi beban. VEDA harus memikul harapan jutaan orang di pundaknya setiap kali dia menurunkan visor helmnya. Tekanan ekonomi ini bisa menjadi motivasi tambahan, namun juga bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan hati-hati. Tim besar takut bukan karena VEDA kaya, tapi karena VEDA bisa mengubah struktur keuangan di MotoGP secara permanen. Tidak ada juara hebat tanpa kontroversi, dan VEDA sudah mulai mengumpulkan koleksinya. Gaya balapnya yang menutup ruang secara ekstrim seringkali memicu protes dari rival-rivalnya. Ada insiden di mana pembalap lain harus melebar hanya untuk menghindari kontak dengan motor VEDA. Ini menciptakan citra sebagai pembalap yang tidak bisa diajak kompromi. Di mata tim-tim besar, ini adalah tanda seorang juara sejati, tapi di mata pembalap lain, ini adalah ancaman keselamatan. Kritik mulai berdatangan dari media-media asing yang mencoba mendiskreditkan gaya balapnya sebagai kurang disiplin.
Namun jika kita melihat sejarah, pembalap seperti Marc Marquez atau Ayrton Senna juga dicaci karena agresivitas mereka yang tak tertandingi. Veda tidak peduli dengan kritik tersebut. Baginya, jika ada ruang sebesar satu motor, maka itu adalah ruang miliknya. Kontroversi inilah yang justru membuat rating penonton melonjak setiap kali dia balapan. Orang ingin melihat apakah dia akan menang lagi atau apakah dia akan melakukan manuver yang bikin sport jantung. Inilah bumbu yang membuat Veda menjadi magnet utama di setiap seri balapan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, masa depan. Meskipun saat ini Veda sangat dekat dengan struktur KTM dan Red Bull, ada rumor kencang yang beredar di GP Austria bahwa Honda Racing Corporation, HRC, sedang menyiapkan kontrak blank check untuk memboyongnya kembali ke pelukan sayap mengepak. Honda sedang dalam masa krisis di MotoGP, dan mereka butuh pahlawan baru. Veda dilihat sebagai jawaban atas doa-doa mereka. Namun, pindah ke tim yang sedang kesulitan bisa menjadi resiko besar bagi karirnya. Di sisi lain, tetap di KTM berarti dia harus bersaing dengan talenta-talenta terbaik Red Bull lainnya dalam sebuah sistem yang sangat kompetitif. Ada bisikan di pedok bahwa Veda sudah melakukan tes rahasia atau setidaknya pembicaraan mendalam mengenai pengembangan motor Moto3 versi 2026. Kemanapun dia pergi, perpindahan ini akan menjadi berita terbesar dalam satu dekade terakhir bagi dunia balap Asia. Semua tim besar sedang memegang napas, menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh manajemen Veda dalam beberapa bulan ke depan. Dunia balap motor tidak akan pernah sama lagi setelah kehadiran Veda Ega Pratama. Kita sedang berada di titik balik sejarah di mana dominasi satu benua mulai runtuh dan digantikan oleh kekuatan baru yang lebih segar dan lapar akan kemenangan. Veda bukan hanya tentang kecepatan di lintasan, dia adalah simbol dari kebangkitan talenta luar biasa yang selama ini tersembunyi di bawah radar global. Tim-tim besar boleh saja takut, mereka boleh saja mencoba mengatur strategi untuk membendungnya, tapi bakat murni seperti ini sulit untuk dipadamkan. Tantangan ke depan akan jauh lebih berat, politik yang lebih kejam, motor yang lebih bertenaga, dan ekspektasi yang lebih tinggi. Namun, jika ada satu orang yang bisa menangani semua itu, orang itu adalah anak muda dari Indonesia ini. Apakah 2026 akan menjadi saksi sejarah lagu Indonesia Raya berkumandang secara reguler di podium tertinggi kelas dunia? Semuanya mengarah ke sana. Dan bagi Anda yang masih meragukannya, bersiaplah untuk terkejut. Karena ini bukan lagi soal apakah dia akan sukses, tapi seberapa besar kesuksesan yang akan dia raih.